Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Gadis Yuliana, dan teman saya, Zulfa Rofiko. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema atau judulnya Rheumatoid Heart Disease atau RHD. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan definisi RHD. Rheumatoid Heart Disease atau RHD adalah suatu proses peradangan yang mengenai jaringan-jaringan penyokong tubuh, terutama persendian, jantung, dan pembuluh darah oleh organisme Streptococcus hematolytic B grup A. RHD adalah suatu penyakit peradangan autoimun yang mengenai jaringan konektif seperti pada jantung, tulang, jaringan subkutan, pembuluh darah, dan pada sistem pernapasan yang diakibatkan oleh infeksi Streptococcus hemolytic B grup A. Selanjutnya, ada etiologi RHD. Penyebab secara pasti dari RHD belum diketahui, namun penyakit ini sangat berhubungan erat dengan infeksi saluran nafas bagian atas yang disebabkan oleh Streptococcus hematolytic B grup A yang pengobatannya tidak tuntas atau bahkan tidak terobati. Terdapat faktor-faktor predisposisi yang berpengaruh pada reaksi timbulnya RHD. A. Faktor-faktor pada individu. Yang pertama ada faktor genetik, jenis kelamin, golongan etnik dan ras, umur, keadaan gizi, dan lain-lain, reaksi autoimun, serangan demam rematik sebelumnya. B. Faktor-faktor lingkungan, keadaan sosial ekonomi yang buruk, iklim dan geografi, perubahan cuaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfa. Klasifikasi RHD. Yang pertama, stadium 1. Berupa infeksi saluran nafas atas oleh kuman beta Streptococcus hemolyticus grup A. Keluhannya seperti demam, batuk, rasa sakit waktu menelan, muntah, peradangan pada tonsil yang disertai eksudat. Stadium 2. Stadium ini disebut juga periode laten. Ialah masa antara infeksi Streptococcus dengan permulaan gejala demam reumatik. Biasanya periode ini berlangsung 1-3 minggu, kecuali Korea yang dapat timbul 6 minggu atau bahkan berbulan-bulan kemudian. Stadium 3. Stadium 3 ialah fase akut dengan reumatik. Manifestasi klinisnya digolongkan dalam gejala peradangan umum dan manifestasi spesifik demam reumatik atau penyakit jantung reumatik. Gejala peradangan umum seperti demam yang tinggi, lesu, anoreksia, berat badan menurun, kelihatan pucat, epistaxis, atralgia, rasa sakit di sekitar sendi, sakit perut. Stadium 4 disebut juga stadium inaktif. Pada stadium ini, penderita demam reumatik tanpa kelainan jantung atau penderita penyakit jantung reumatik tanpa gejala sisa katup tidak menunjukkan gejala apa-apa. Manifestasi dan tanda gejala. Adapun gejala demam reumatik yang memicu penyakit jantung reumatik antara lain demam tinggi, nyeri sendi, rasa sakit seperti bergerak dari satu titik sendi ke titik lain, siku, lutut, dan pergelangan tangan atau kaki membengkak, dan terasa hangat saat dipegang. Terdapat benjolan kecil di bawah kulit yang tak terasa sakit. Nyeri dada, jantung mendesir atau gelisah, perilaku tidak biasa dan kecapean. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gadis. Selanjutnya ada patofisiologi. Terjadinya jantung rematik disebabkan langsung oleh demam rematik
suatu penyakit sistemik yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus grup A. Kerusakan jantung dan lesi sendi bukan akibat infeksi, artinya jaringan tersebut tidak mengalami infeksi atau secara langsung dirusak oleh organisme tersebut. Namun hal ini merupakan fenomena sensitivitas atau reaksi yang terjadi sebagai respon terhadap Streptococcus, hemolitikus, endokarditis, rematik secara anatomis. Dimanifestasikan dengan adanya tumbuhan kecil yang transparan yang menyerupai manik dengan ukuran sebesar kepala jarum pentul. Tersusun dalam deretan sepanjang tepi bilah katup, manik-manik kecil itu tidak tampak berbahaya dan dapat menghilang tanpa merusak bilah katup. Namun yang lebih selanjutnya, penata laksanaan. Yang pertama, tirah baring dan mobilisasi kembali ke aktivitas normal secara bertahap. Kedua, pemberantasan terhadap kuman Streptococcus dengan pemberian antibiotik penisilin atau eritromisin. Yang ketiga, anti-inflamasi, anti peradangan. Selanjutnya, Pemeriksaan diagnostik. A. Pemeriksaan darah. B. Pemeriksaan bakteriologi. C. Pemeriksaan serologi. D. Radiologi. E. Pemeriksaan ekokardiogram. F. Pemeriksaan elektrokardiogram. Daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang kami pilih sebagai sumber referensi. baik, saya akan menjelaskan asuhan keperawatan RHD. Pengkajian. Pengkajian dilakukan dengan melakukan anamnesis pada pasien. Data-data yang dikumpulkan atau dikaji meliputi identitas pasien, riwayat keperawatan, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat psikososial keluarga. Ini pathway kelompok kami RHD. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen-agen penyebab cedera. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan otot, tirah baring atau imobilisasi. Intervensi keperawatan. Diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah. NOP, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam dengan kriteria hasil A. Adanya peningkatan berat badan sesuai tujuan. B. Tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. C. Klien mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. D. Asupan nutrisi dan cairan adekuat. E. Klien melaporkan keadekuatan tingkat energi. Manajemen nutrisi. 1. Identifikasi adanya alergi atau intoleransi makanan yang dimiliki pasien. 2. Anjurkan masukan kalori yang tepat yang sesuai dengan gaya hidup. 3. Anjurkan agar banyak makan buah dan minum. 4. Diskusikan dengan ahli gizi dalam menentukan kebutuhan kalori dan protein. 5. Diskusikan dengan dokter tentang kebutuhan stimulasi nafsu makan, makan pelengkap, pemberi makan melalui selang atau nutrisi parenteral total agar asupan kalori yang adekuat dapat dipertahankan. 6. Tawarkan makan dalam porsi besar pada siang hari ketika makan tinggi. 7. Ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Selanjutnya. Baik, yang kedua, diagnosa yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen-agen penyebab cedera. NOK.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam dengan kriteria hasil mengontrol nyeri, A. Mengenal faktor penyebab nyeri, B. Tindakan pencegahan, C. Tindakan pertolongan non-analgetik, D. Menggunakan analgetik dengan tepat, C. Mengenal tanda-tanda pencetus nyeri untuk mencari pertolongan, F. Melaporkan gejala kepada tenaga kesehatan. NIK, manajemen nyeri. 1. Kaji secara komprehensif tentang nyeri, meliputi lokasi, karakteristik, dan awitan, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor presipitasi. Kedua, berikan informasi tentang nyeri seperti penyebab, berapa lama terjadi, dan tindakan pencegahannya. Ketiga, ajarkan pengguna teknik non-farmakologi, misalnya relaksasi, imajinasi, terbimbing, terapi, musik, distraksi, imajinasi terbimbing, terapi musik, distraksi, terapi panas dingin, message. 4. Evaluasi efektifan dari tindakan mengontrol nyeri. 5. Kolaborasi pemberian analgetik. Implementasi. Pelaksanaan tindakan keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi menuju status kesehatan yang baik atau optimal. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.